Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat aplikasi Android menggunakan Android Studio dengan bahasa Kotlin dengan database MySQL untuk melengkapi tugas akhir pemrograman Android. Nah, sebelum itu saya memperkenalkan diri, yaitu saya Ferry Budi Hartanto dengan NIM 2018 53059, dan teman saya yang pertama ada Edwin Maula Sugiarto dengan NIM 2018 53076, dan yang terakhir ada Iftalana Maula dengan NIM 2018 53095. Nah, di video kali ini ada beberapa step by step untuk membuat aplikasi Android dengan database MySQL. Nah, yang pertama yaitu kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita buka SAM. Nah, setelah itu kita start Apache dan MySQL-nya. Setelah itu kita buka browser. Setelah mau browser apa, nah setelah itu kita buka localhost /phpMyAdmin. Nah, setelah itu kita buat database-nya dengan nama biodata. Nah, biodata kita create. Setelah itu kita membutuhkan 4 tabel dengan nama kontak. Kita namai kontak. Oke. Jadi 4 tabel ini. Nah, ini yang pertama kita ketikkan ID. Setelah itu kita ketikkan nama, telepon. Setelah itu ada email, dimana ID ini menggunakan integer karena berupa angka. Setelah itu nama kita ketikkan varchar, telepon integer, email bisa teks bisa varchar. Nah, setelah itu kita isi ini 10, nama 30, telepon 15, email 20. Nah, setelah itu kita tuliskan primary pada ID kita. Setelah itu kita geser ke bawah, save. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu membuat database-nya. Setelah itu dilanjut langkah kedua. Nah, untuk yang langkah pertama sudah selesai. Setelah itu kita akan menuju langkah yang kedua, yaitu kita membuat web service-nya, dimana web service ini untuk parsing data dari MySQL ke Android Studio. Web service ini terdiri dari beberapa file PHP, ada koneksi, select, edit, delete, update, dan insert. Nah, sudah saya siapkan filenya. Nah, filenya ini. Setelah itu kita buka Visual Studio-nya. Nah, kita sudah membuka Visual Studio-nya. Nah, setelah itu kita new file. Nah, yang pertama kita buka edit dulu, kita copy pastekan edit ke sini. Nah, setelah itu kita save. Nah, save-nya itu di local disk C sam htdoc. Nah, htdoc kita buatkan file lagi. Kita buatkan folder lagi, yaitu Android. Setelah itu kita klik lagi. Nah, kita ketikkan biodata. Itu kita masuk. Nah, kita
masukkan edit, kita masukkan delete. Oke, dengan tipe PHP. Nah, setelah itu kita save. Nah, untuk delete sudah bisa. Setelah itu lagi kita masukkan edit. Jadi kita buka, kita Ctrl A, kopikan saja, kita new file. Nah, setelah itu kita save juga, edit dengan tipe PHP. Nah, edit PHP. Ini setelah itu kita masukkan lagi insert. Oke, setelah itu kita buka insert, ini insert, kita new file. Nah, kita masukkan insert, kita ketikkan file insert .php. Nah, oke, setelah itu koneksi tipenya PHP juga, tipe filenya. Koneksi ini untuk menghubungkan antara aplikasi kita dengan database yang kita buat tadi. Nah, setelah itu kita select, kita kopikan. Nah, setelah itu new file. Nah, kita save dengan nama tadi select. Nah, select tipe filenya PHP. Nah, oke, yang terakhir ada update. Oke, tipe PHP. Nah, setelah itu seperti ini. Nah, ini disesuaikan ya, disesuaikan dengan tabel yang kita buat. Nah, disesuaikan juga dengan nama database yang kita buat agar nanti waktu menjalankan tidak ada error di aplikasinya. Nah, langkah kedua ini sudah selesai. Nah, setelah langkah kedua selesai, kita membuat langkah ketiga, yaitu langkah terakhir, kita membuka aplikasi Android Studio-nya untuk membuat aplikasi Android Studio, aplikasi Android. Nah, kita buka Android Studio. Jadi kita buka Android Studio-nya. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuat aplikasi Android biodata. Jadi saya akan menjelaskan aplikasinya. Nah, saya sudah membuat aplikasi biodata dengan MySQL. Jadi di sini saya akan menjelaskan aplikasinya. Oke, kita tunggu loading. Nah, di sini saya sudah membuat aplikasi Android dengan API 21. Nah, ini. Oke, setelah itu ketika kita membuat aplikasi Android, kita harus ketika kita membuat aplikasi Android dengan database MySQL, kita harus menghubungkan dengan web service yang kita buat tadi. Nah, caranya kita masuk ke build Gradle. Nah, di sini kita tambahkan source code ini. Nah, ini untuk menghubungkan web service yang kita buat. Setelah itu kita membuat koneksi internet agar kita bisa mengakses data yang ada di localhost kita. Nah,
Caranya kita buka Android Minibus, kita tambahkan shortcut ini, ada users permission internet ini ya, ada dua ini, kita bisa tambahkan shortcut ini. Setelah itu kita buka main activity-nya. Nah, kelas ini itu berfungsi untuk menampilkan data dalam list view dari web service. Nah, ini fungsi insert update untuk menampilkan kontak yang ada di dalam kelas ini. Jadi kelas ini itu sinkronisasi dari web service yang kita buat tadi. Nah, seperti ini. Harusnya seperti ini. Ini itu di-linkkan ke web service tadi. Nah, setelah itu kita buka main activity-nya. Nah, ini untuk membuat desain user interface Android Studio kita. Nah, di sini dimana kita membuat list. List ini untuk menampilkan data yang kita masukkan nantinya. Setelah itu kita buat content main itu di sini nanti akan tampil juga. Nah, di sini nanti akan tampil ini nama-nama yang kita inputkan, ini bisa tampil di sini dengan list. Nah, setelah itu kita masuk ke form kontak, dimana ini kita ingin menginputkan ada 3 inputan. Yang pertama nama, telepon, email sesuai dengan database yang kita buat dari awal, dimana yang pertama ada ID itu auto increment. Setelah itu ada nama itu berupa teks, telepon berupa angka integer. Setelah itu ada email berisikan teks atau angka bisa. Nah, itu kita buat 3 inputan. Nah, setelah itu masuk ke list row, dimana setiap tabel, setiap row itu terdiri dari 3 output, ada nama, telepon, dan email. Nah, soalnya seperti ini. Setelah itu kita masuk ke kontak adapter. Kelas ini berfungsi sebagai menampilkan data semua yang kita ingin tampilkan di sini di activity main. Nah, ketika ingin tampil di sini, maka kita tambahkan kontak adapternya, kontak adapter titik javanya. Nah, setelah itu kita masuk ke app controller, dimana semua objek yang berhubungan dengan library volley itu diinisialisasikan di sini semua. Nah, ini. Setelah itu kita masuk ke data titik java. Nah, data titik java ini itu berfungsi sebagai membuat objek setiap item. Nah, ada ID, nama, telepon, email. Nah, yang terakhir ini yang paling penting, yaitu di servernya, dimana server ini untuk menghubungkan koneksi kita dengan database. Nah, itu IP laptop kita atau IP device kita itu harus sesuai dengan Android Studio kita, dimana kita bisa mengecekkannya menggunakan CMD. Kita bisa ke pencarian CMD. Nah, sini sudah kita ketikkan IP config. Nah, dengan syarat harus tersambung internet dulu. Nah, setelah itu kita masukkan ini IP v4 address ini, kita blok saja. Setelah itu kita copy. Nah, setelah itu copy, lalu kita pastekan ke sini. Nah, kita pastekan. Kebetulan tadi sudah saya sesuaikan dengan IP config saya, jadi ini sudah terpaste. Ya, sudah sama pastenya. Nah, selesai semua, kita jalankan Android Studio-nya. Nah, kita jalankan.
Mungkin ini memakan waktu agak lama karena ya laptopnya kurang mendukung, jadi kita harus menunggu, tidak masalah. Nah, kita menunggu. Ini baru dijalankan build gradernya. Ya, makan waktu cukup lama, tapi tidak masalah. Nah, hampir selesai. Ini baru install. Nah, oke, sukses. Lalu kita lihat. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tampilan dari CRUD Biodata dengan database MySQL. Kita tambahkan data. Nah, untuk kontak ini ada ikon ini, kita bisa tambahkan ke ini ya. Nah, seperti ini ikon kontak ini bisa kita tambahkan. Nah, kita inputkan nama dari telepon 08999, email dari @mail.com. Nah, itu kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Kita coba lagi, ada Lana, telepon 08111, email lana@mail.com. Itu kita simpan. Maka akan bertambah juga, kita tambahkan lagi admin, telepon 0888, email admin@mail.co.id. Nah, data tertambahkan juga. Nah, ketika kita ingin mengedit, kita tinggal klik saja, ada edit, kita edit dari di update. Nah, data berhasil diupdate. Ketika kita ingin menghapus, kita hapus saja, kita delete. Nah, hapus data berhasil dihapus. Nah, jadi CRUD nya ini sudah berhasil semua. Jadi tidak ada kendala, tidak ada permasalahan. Oke, itu tutorial dari cara membuat aplikasi Android menggunakan Android Studio dengan Kotlin menggunakan database MySQL. Mungkin cukup itu dari video ini untuk melengkapi tugas akhir dari pemrograman Android. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.